Saudara-saudara yang Kristus kasihi, renungan saat ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 18 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 13 sampai 19 November 2022. Bunyinya sebagai berikut. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, renungan minggu ini akan membahas tema jangan jemu-jemu berbuat baik. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Sebab banyak orang di dunia ini tidak lagi paham dengan kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, yaitu egois dan tidak punya kepedulian. Berbuat baik, terutama di tengah-tengah lingkungan kita, adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk melakukannya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dengan berbuat baik,
Maka sama seperti Matius 5 ayat 16 mengatakan, terang kita bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa kita di surga. Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Berbuat baik seperti apa yang dimaksud oleh Paulus? Berbuat baik yang dimaksud oleh Paulus adalah saling mengasihi, hidup dalam kendali roh, memimpin orang berdosa kembali ke jalan yang benar, bertolong-tolongan menanggung beban, dan juga berbuat baik dalam hal berbagi finansial. Secara khusus, dalam Galatia 6 ayat 9-10, berbuat baik yang dimaksud dalam konteks memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, sosial, dan rohani. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, bukan asal-asalan berbuat baik. Kita tidak sembarangan berbuat baik demi menyenangkan diri sendiri, namun kita harus peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang relevan dan strategi akan membantu baik sang pemberi bantuan maupun yang menerima bantuan. Dari pembacaan kita minggu ini kita dapat belajar dari Paulus yang menuliskan beberapa prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus, yaitu pertama, kita harus mampu memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Kata memimpin dapat diartikan memulihkan. Artinya, kita tidak hanya memimpin seseorang yang salah untuk tahu jalan yang benar, tapi juga sampai kepada tahap bahwa orang tersebut harus hidup di jalan yang benar dengan memiliki relasi dengan Kristus. Dan orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus, harus memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya bukan hanya menanggung beban yang ada pada kita, melainkan lebih daripada itu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita, baik kepada sesama kita yang seiman karena kita adalah merupakan anggota tubuh Kristus, maupun kepada sesama kita yang tidak seiman karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Allah. Bertolong-tolongan artinya ada kegiatan serentak dari beberapa orang untuk mencapai tujuan, saling melengkapi, saling membantu yang lemah dan kesusahan. Yang ketiga, kita harus mampu membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak mementingkan diri sendiri, sungguh sangat kontras dengan apa yang terjadi pada zaman ini, saudara, di mana orang-orang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, tidak rela berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Kita harus belajar dari jemaat mula-mula yang telah melakukan dan meninggalkan suatu teladan yang baik di dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, di mana mereka rela berbagi makanan. Bahkan yang punya harta rela menjual hartanya dan dibagi-bagikan kepada seluruh jemaat. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ciri hidup yang akhirnya menjadi kesukaan bagi orang, di mana orang lain merasakan berkat melalui hidup jemaat mula-mula. Dan kiranya itu jugalah yang menjiwai kehidupan kita di zaman sekarang ini. Namun dalam prinsip hidup yang benar yang dituliskan oleh Paulus juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, kita juga harus mewaspadai hal-hal berikut. Pertama, kita harus mewaspadai pencobaan.
Seringkali ketika kita membantu orang yang lemah, hidupnya salah, kita tidak sadar diri bahwa kita juga adalah orang-orang yang demikian. Pada akhirnya menimbulkan pencobaan bagi diri kita sendiri yang berakibat pada dosa kesombongan pribadi karena merasa telah bisa mengubah hidup orang lain atau mungkin terjerumus ke dalam kehidupan orang yang kita tolong. Mengubah hati manusia itu adalah pekerjaan Allah, dan kita orang yang percaya hanyalah alat untuk menyadarkan manusia lainnya yang hidupnya melenceng dari jalan Tuhan. Yang kedua, kita harus mewaspadai bahwa menyangka diri kita lebih berarti atau lebih penting. Kejatuhan orang percaya seringkali berada pada titik ini. Karena terlalu sering membantu orang lain, kita merasa diri kita dibutuhkan, merasa diri kita ini penting, merasa diri hebat bagi orang lain. Dan hasilnya seringkali membuat kita jatuh pada memegahkan diri, walaupun itu tidak diucapkan melalui bibir. Padahal kita ini hanyalah alat Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada sesama dalam dunia ini. Saudara-saudara, Paulus melalui suratnya mengingatkan pada kita agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita dilayakkan Allah untuk menyalurkan kasih-Nya karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Sekali lagi, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Selama ada waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kita, maka lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.